Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi untuk wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali bersama kita dalam acara program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imah Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian salat dan salam sungguh curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Imah Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. As'adallahu lailatak. Kif sihatak? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Kaif antum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz? Semuanya sehat alhamdulillah, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik Ustaz, jazakallah khairan pertama sekali atas waktu kesempatan untuk kita semua bisa istifadah dengan Ustaz. Dan sebagaimana biasa di pembukaan kita minta berpanasar Ustaz. Falyatafaddal maskura ma'jura. Masya Allah, barakallah fiik. Barakallah. Ahibati fillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Semua orang yang membina rumah tangga tentunya dia berharap baiti jannati. Dia berharap rumahku surgaku. Kepenatan dia di luar rumah, kelelahan dia, kesibukan dia yang membuat gundah gulana tatkala masuk rumah semuanya hilang, karena dia merasakan ada surga di rumahnya. Tapi bagaimana kita menciptakan hal itu? Hari ini bicara konsultasi keluarga, maka kita akan mendengarkan problematika dalam rumah tangga yang sepertinya terulang kembali ya. Maka bagi yang ingin rumahnya menjadi surganya, dialah yang perlu memiliki kriteria penghuni surga, agar dia merasakan surga di rumahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum birijalikum fil jannah." Kalian mau enggak aku kasih tahu lelaki-lelaki kalian atau suami-suami kalian yang masuk surga? An-nabiyyu fil jannah. Beliau mengatakan nabi di surga. Was-siddiq fil jannah. Seorang yang siddiq, seorang yang jujur, yang membenarkan agama Allah Azza wa Jal, dia berada di surga. Was-syahid fil jannah. Dan seorang yang mati syahid berada di surga. Wal mauludu fil jannah. Dan orang yang dilahirkan dalam keadaan anak-anak, ya, dia meninggal dunia, maka dia berada di surga Allah Azza wa Jalla. Warrajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillah fil jannah. Dan seorang laki-laki yang membesuk atau mengunjungi saudaranya di ujung kota, dia tidak mengunjungi kecuali karena Allah Azza wa Jalla, dia berada di surga. Itu laki-laki yang berada di surga. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian yang masuk surga? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kullu wadudin waludin a'udin ila zawjiha." Dia adalah seorang wanita
yang pengasih, yang subur, yang suka kembali kepada suaminya. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Kalau dia sedang marah atau dia disakiti sama suaminya atau suaminya sedang marah sama dia, maka perempuan ini akan datang kepada suaminya. Lalu dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, mengatakan, La aktahidu bi ghumdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Maka kalau ingin baiti jannati, setiap pasangan hendaklah memperbaiki dirinya. Apakah dia punya kriteria penghuni surga? Di sabda yang lain Nabi SAW mengatakan ahlul jannah thalath. Penghuni surga itu 3. Siapa penghuni surga itu? Kata Nabi SAW, kullu, tunggu anak kok jadi lupa sama hadisnya. Nabi SAW mengatakan kullu au dhu sultanin muqsid. Dhu sultanin muqsid mutasaddiq muwaffaq. Dia adalah setiap pemimpin, mulai dari presiden sampai yang paling rendah sampai pemimpin dalam rumah tangga. Penghuni surga itu setiap pemimpin yang adil, yang rajin sedekah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bertindak sesuai kemauannya, tapi sesuai dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Dia adalah orang yang pengasih, yang lembut hatinya untuk setiap kerabat dan orang Islam. Dan yang ketiga, wa afifun muta'affifun dhu iyal. Dia orang yang menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak berzina. Dia juga tidak minta-minta, walaupun dia punya keluarga yang besar yang menjadi tanggung jawab dia tetap menjaga kehormatan diri. Maka jadilah pasangan Perbaiki diri yang masuk surga. Artinya kita kan kalau kepingin baiti jannati, ingin rumahnya, kalaupun ada masalah tetap masalahnya bisa diselesaikan. Kalau suaminya orang yang adil, istrinya juga seperti itu, atau istrinya pengasih, penyayang, ya, insya Allah dapat tuh baiti jannati. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas nasihat di pembukaan ini. Demikian para pemirsa, dan kami ingin juga menyampaikan, informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga direlay oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio mana saja Anda berada, bisa menghubungi di nomor 0331 544087 0331 544087. Bahasa sudah ada pertanyaan telah masuk di meja Redaksi Fatwa TV. Kita bacakan yang pertama. Ini dari Ibu Nur di Kalimantan Tengah, Ustaz, Kota Palangkaraya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang istri wajib memberitahukan semua uang yang dia miliki kepada suami, ataukah boleh merahasiakan sebagian uang untuk tabungannya karena itu memang uang pribadinya? Suami juga sangat terbuka dengan keuangan yang dimilikinya, Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Agama kita menghormati kepemilikan. Jadi apa yang dimiliki oleh suami itu milik suami. Dia punya kebebasan untuk membelanjakan, untuk meninfakkan apa yang dia miliki selama tidak bertentangan dengan agama, tidak berlebih-lebihan dan tidak mubadzir. Begitu pula seorang istri. Harta yang dimiliki oleh istri itu milik istri. Hanya saja bedanya, suami ketika punya harta, dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak sebaliknya.
Maka apa yang dimiliki oleh istri itu milik istri. Dia mau simpan, dia mau sodakohkan, dia mau tabung tanpa sepengetahuan suami, nggak ada masalah, itu milik dia. Kalaupun dia mau ngasih tahu suaminya, itu babnya bab adab. Kalau memang suaminya dikatakan terbuka, ya baik banget ya, nggak pernah ngelarang istrinya sodakoh, nggak pernah ikut campur dalam urusan keuangan istri, maka Ana rasa nggak ada masalah menyampaikan hal itu kepada suami. Siapa tahu suami mungkin lagi perlu uang, daripada dia pinjam ke tempat lain, mungkin dia bisa pinjam sama istrinya. Kemudian bagi seorang suami, kalau bicara keterbukaan dalam masalah finansial itu boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai engkau melupakan kewajiban-kewajibanmu. Seorang laki-laki tatkala dia menikah, dia punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta yang tidak mampu, mungkin juga kepada adik-adiknya, kepada keponakannya. Biasanya ketika terbuka sama istri, ada perasaan gak nyaman untuk berbagi. Maka lebih baik ya yang perlu terbuka, yang perlu disembunyikan, gak ada masalah gitu sebenarnya. Karena sekali lagi tadi seorang suami ini jangan berpikir duitnya itu hanya untuk rumahnya dia aja. Mungkin ada orang tua, dia punya kakak, punya adik yang perlu mendapatkan bantuan dia mau sedekah. Kalau semuanya diketahui istri, kapan dia bisa sedekah sembunyi-sembunyi gitu loh. Juga kadang-kala soal istri tanya, "Bang, fulusnya kok tinggal segini, kemana sisanya?" Kan gak enak ditanya kayak gitu, kayak pegawai pajak aja tanya fulusnya kemana gitu kan. Tapi kalau mau terbuka nggak ada masalah, tapi jangan sampai kemudian menelantarkan kewajiban-kewajiban dia. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Bapak Hengki di Sumatera Selatan, Kota Lubuk Linggau Ustaz. Ustaz, saya mempunyai penyakit berburuk sangka terhadap siapapun, terutama istri saya, dan ini sangat menyiksa saya. Kejadian ini terjadi dari dulu sampai sekarang Ustaz. Saya berusaha untuk mengabaikannya, tetapi masih ada saja bisikan itu. Saya sering dengar ceramah Ustaz tentang buruk sangka, tapi hati ini masih saja membisikkan hal itu. Untuk sholat ke masjid dan kajian saja sekarang saya nggak mau, dan akhirnya malas karena mikir istri saya takut melakukan hal-hal yang tidak. Tolong berikan nasihat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau rumah tangga tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, tidak ada amanah di sana, maka seperti neraka. Kalau tadi dikatakan sama istrinya mulai nggak percaya, takut mau ke masjid, takut istrinya berbuat apa-apa gitu ya. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, hindari kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Engkau tinggal lihat, istrimu wanita soleha apa bukan? Dan engkau laki-laki soleh apa tidak? Kalau ternyata istrimu memang wanita yang tidak soleha, yang mungkin dia biasa memasukkan laki-laki ke rumahnya, atau dia berangkat keluar ngobrol sama laki-laki, pantas sang suami buruk sangka. Tapi kalau istrimu adalah wanita yang penurut, wanita yang taat, yang tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, maka buruk sangkamu itu dari setan. Yang tujuan akhirnya setan bagaimana engkau bercerai dengan istrimu. Karena kita tahu di antara usaha setan yang paling gigih memisahkan dua manusia yang menjalin hubungan yang halal. Jadi kalau dua orang ini haram, itu setan berusaha untuk mendekatkan kedua pasangan ini agar berzina. Tapi tatkala pasangan itu halal, maka setan berusaha untuk memisahkan keduanya. Maka jangan mengikuti bisikan setan. Bagaimana tatkala perasaan itu ada? Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau keluar rumah,
titipkan istrimu, anakmu, rumahmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Engkau gak akan mampu untuk mengawasi istrimu 24 jam. Tapi serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa musafir apa? Ketika orang dalam perjalanan, dia mengatakan Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau kawan dalam perjalanan. Dan engkau sebagai pelindung terhadap yang aku tinggal. Dia titipkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya orang yang suka suudzon sama orang lain itu, dia itu melakukan hal itu. Dia melakukan dosa sehingga dia kemudian ada perasaan gak nyaman dengan istrinya. Jangan-jangan istrinya juga seperti dia. Karena at-thayyibat lit-thayyibin. Wanita yang baik-baik itu untuk laki-laki yang baik-baik. Dan sebaliknya seperti itu. Kemudian sekali lagi, antum jangan sampai mengikuti bisikan setan itu sampai gak ke masjid katanya. Ke kajian saja. Gak kajian, takut sama Karena istrinya itu saja. gitu loh. Istrinya soleh apa enggak, itu yang perlu ditanyakan. Kalau istrinya enggak soleha, maka bagaimana engkau memperbaiki istrimu agar menjadi wanita yang soleha? Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita mengajak pemirsa Farok TV dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung, bisa di 0331 5446 Baik, soal berikutnya kita bacakan Ustaz. Barakallahu fiik. Dari Bapak Dewangga Pramudia di Jawa Timur, Kota Surabaya. Ustadz, Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya nazar melalui online atau video call lewat mahramnya? Karena anak kerjanya jauh dan untuk mendapatkan izin cuti susah, kecuali yang penting. Atau pas kerjanya dekat sama rumah baru boleh pulang. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan nazar ini, ya untuk yang mau menikah tentunya. Maka bagi orang-orang yang mau nazar, hendaklah memperbaiki niatnya. Benarkah dia sudah mau nazar perempuan ini? Cocok dengan kriteria yang telah dia dengar. Bukan hanya bermain-main. Karena terkadang orang nazar lagi sampai 20 perempuan yang dinazar sampai oleh dia. Bahkan ada yang sampai 70 perempuan yang dinazar sama dia. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah membolehkan ya. Ketika Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan, menundukkan sebagian pandangan mereka. Para ulama tafsir mengatakan berarti ada nazar yang diperbolehkan. Ada memandang yang diperbolehkan. Salah satunya tadi memandang wanita yang hendak kita nikahi. Maka tatkala engkau memang benar-benar sudah mendengar kriteria tentang perempuan tersebut dan ada ketertarikan, maka silakan nazar. Di samping perempuan itu juga mau gitu loh. Kadang-kadang kan dia nggak mau gitu loh. Karena belum mau menikah gitu loh. Ya jangan dinazar kalau memang dia nggak mau menikah gitu loh. Walaupun engkau cocok. Jadi ada apa engkau melihat perempuan yang dia memang nggak mau nikah gitu loh. Dia kadang-kadang mengatakan enggak, ana nunggu lulus STDI umpamanya baru mau nikah. Taib. Bagaimana kemudian kalau nazarnya itu via media, enggak langsung? Ahibati fillah, kalau bicara boleh aja, karena tujuan nazar itu adalah melihat perempuan tersebut dalam wujud yang apa adanya gitu loh. Akan tetapi ditakutkan media ini membuat yang cantik jadi jelek. Kalau koneksinya buruk ya, Jadi jelek saja. jadi wajah yang mungkin kinclong ya, karena koneksinya buruk jadi jelek akhirnya seperti itu. Kadang-kala juga kalau koneksinya bagus, kemudian aplikasinya bagus, yang hitam jadi putih. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang ditakutkan lagi, takut direkam. Walaupun bersama mahramnya nazarnya, sekarang orang bisa merekam. Tapi mungkin sekarang merekam itu bisa dikasih tahu ya. Jadi kalau mereka sedang merekam itu ada pemberitahuan aplikasi gitu kan. Tapi kalau merekamnya pakai handphone lain atau gimana, pokoknya yang ditakutkan ketika nazar via HP itu atau via komputer akan disimpan oleh lelaki ini dan bisa
Didikan. Jadi pandang-pandang lagi sama dia seperti itu. Jadi intinya sebenarnya nadhar itu tujuannya melihat perempuan itu dalam wujud Apa adanya. aslinya, apa adanya, agar laki-laki ini nggak kecewa nanti. Terkadang laisal khobar kal muayana, informasi itu nggak sama dengan ngelihat sendiri gitu loh. Tapi tadi yang ditakutkan kalau melihat via media, yang ditakutkan tidak menggambarkan wujud aslinya. Seperti orang yang lihat perempuan dari jendela rumahnya. Dia lihat perempuannya, nggak jelek. Kenapa nggak bagus ya? Nggak cantik. Ternyata yang jadi masalah jendelanya kotor gitu loh. Jadi kacanya itu yang menyebabkan, kan pakai media, yang dilihat itu tidak sesuai gitu loh. Iya. Itu yang dikhawatirkan. Tapi insya Allah kalau memang aman ya, kalau dikatakan ya wujud aslinya dapat dilihat ya, kemudian tidak ada rasa khawatir akan disimpan oleh laki-laki tersebut, maka insya Allah nggak ada masalah. Apalagi ada alasannya tadi, tempatnya jauh, kerjanya. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita telah terhubung kepada penelpon, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Dari Ibu Arini, Sijunjung, Sumatera Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhal Ibu. Bagaimana kalau kita menceritakan kebaikan kita sama anak-anak kita dengan tujuan supaya anak melakukannya? Apakah kita menghabiskan pahala kita kalau kita ceritakan sama anak kita? Dan sebaliknya, kalau kita menceritakan aib orang dengan tujuan anak tidak melakukannya, apakah kita berdosa, Ustaz, atau tidak? Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Arini di Sijunjung, Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Sijunjung. Nama Di Sumbar ya? Kampung Ustaz Ali Musri, Ustaz. Oh, bukan dari Pariaman Ustaz Ali. Nah, Ustaz Ali Sijunjung. Masya Allah, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik kepada ibu penanya tadi. Iya, kalau bicara menceritakan kebaikan, apakah akan menyebabkan pahala kita hilang? Ya bisa hilang, bisa enggak. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ingat ketika Nabi SAW menceritakan 3 orang yang masuk ke gua, kemudian tertimbun dengan batu, mereka tidak bisa keluar. Akhirnya setiap orang itu menyebutkan kebaikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan didengar sama kawan-kawannya. Dia berdoa, menceritakan amalan yang paling dia harapkan diterima. Ketika niatnya, mereka mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas, ya Allah, bukakan batu ini. Allah bukakan sampai akhirnya mereka bisa keluar. Orang tua tatkala menceritakan kebaikan kepada anaknya, maka dia harus lihat. Jangan sampai menyebabkan kebaikan yang tersembunyi itu diketahui oleh anak-anaknya, yang akhirnya secara hukum gak jadi tersembunyi lagi gitu loh. Kan ada amalan khusus yang memang, bukan amalan khusus, ada fadilah khusus buat orang yang sedekah dengan tangan kanannya, yang tangan kiri nggak tahu. Ketika dia ceritakan, akhirnya jadi tahu gitu loh, seperti itu. Kalau ingin memotivasi anak, sebenarnya tidak harus dengan menceritakan, tapi dengan mencontohkan. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Bagaimana sekarang orang tua ini memberikan contoh kepada anak-anaknya. Karena anak-anak itu daripada cerita, dia lebih suka melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan catatan, niatnya harus dijaga. Walaupun sama anak sendiri bisa ria. Orang tua bisa ingin dipuji sama anak-anaknya, ingin dikatakan orang baik, ingin anaknya cerita kemana-mana akhirnya. Padahal kebaikan itu hanya ada di dalam rumah umpamanya. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak perlu menceritakan, lebih baik tidak menceritakan. Bisa kita menceritakan orang lain ya. Adapun kita memberikan contoh kepada anak-anak kita.
Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan menceritakan keburukan orang lain. Tujuannya jelas tadi dikatakan agar anaknya tidak mencontoh. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, janganlah sebagian kalian itu menggunjing, menggibain, menceritakan keburukan orang lain. Kalian mau nggak makan bangkai saudara kalian sendiri? Nggak ada yang mau, benci dengan hal itu. Maka jangan lakukan. Kalau tadi ibu mengatakan menceritakan keburukan orang lain, kalau dalam rangka mentahdzir, mewanti-wanti anak kita, ketika dia hendak berkawan, kita sampaikan, nak, hati-hati sama fulan. Fulan itu narkoba. Fulan itu anggap pencopet. Boleh kita. Itu tidak masuk dalam ghibah yang terlarang. Kalau memang tujuannya tahdzir, agar anak kita tidak mengikuti. Tapi kalau tujuannya sekedar menceritakan keburukan orang, maka dosa, masuk ghibah yang terlarang. Kemudian bisa jadi kalau kita ingin ngasih pelajaran sama anak kita supaya tidak jadi orang seperti itu, ya mungkin kita nggak harus pakai nama orang itu. Kalau tujuannya memang bukan mentahdzir, tapi supaya anak kita ya tahulah ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak boleh gitu, seperti itu. Maka mungkin bisa pakai nama samaran, ya dikatakan ada fulan gitu, seperti itu. Ada wallahu a'lam bishawab. Kalau kita biasanya si Anu, Ustaz. Si Anu, itu Indonesia si Anu ya. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Atas jawabannya. Demikian yang bertanya, Ibu disunjung, semoga bisa dipahami. Baik, kita berikan kesempatan lagi pada penelpon yang telah terhubung. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Bapak. Ya, Bapak, suara bisa diperkeras, Bapak? Kurang jelas. Ini Bapak Eko dari Jawa Barat. Oh, silakan Bapak Eko di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Masalah agama, Quran itu benar, hadis itu benar. Terus dari Rasulullah itu langsung ke sahabat. Dari sahabat terus kepada tabi'in. Dari tabi'in terus kepada ulama. Dari Rasulullah itu kenapa kok tidak langsung pada putra-putranya? Seakan-akan putra-putranya Rasulullah itu tidak terlibat dalam perjuangan agama. Seakan-akan, tolong minta penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami Ustaz ya? Ya, Terima kasih Pak Eko di Jawa Barat. Silakan Ustaz. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu Allah menjaga agamanya. Artinya agama Islam ini terjaga sejak zaman Nabi SAW sampai ke hari kiamat. Siapa yang akan membawa agama ini adalah orang-orang yang taat dan patuh serta orang-orang yang amanah. Pertanyaan Bapak tadi, kenapa kok Nabi SAW tidak memberikan kepada anaknya? Nabi mengajarkan kepada anak-anaknya. Jadi kalau bicara anak Nabi SAW itu semuanya perempuan yang hidup ya. Sehingga kita tahu seorang anak perempuan dia akan sibuk melayani suaminya dengan pekerjaan rumahnya. Tidak seperti laki-laki yang dia akan berjalan kemana menyampaikan agama Allah. Maka inilah yang menjadi alasan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini memang bukan agama keluarga. Tapi agama ini adalah agama untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, siapa yang melanjutkan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, mana anak-anaknya Nabi? Nggak ada anak laki Nabi SAW. Ibrahim mati ketika dalam susuan. Kemudian ada Qasim, ada Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil-kecil di kota Mekah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, anak Nabi yang hidup SAW cuma satu. Siapa? Fatimah.
Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Nabi SAW. Selesai sudah. Kalau dikatakan putra Nabi udah nggak ada. Ada cucu Nabi SAW dari Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka masih kecil-kecil. Jadi Nabi SAW meninggal dunia, umur mereka ya kira-kira, kalau Ali bin Abi Thalib meninggal setelah perang Badar, anggap tahun ketiga, ya umur mereka kira-kira 6-7 tahun. Hasan dan Husain masih kecil-kecil. Tapi mereka tetap belajar dari sahabat-sahabat yang senior. Kemudian mereka menjadi pembawa ilmu ini juga. Kalau bicara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bukan keturunan Nabi SAW, tapi Ali adalah sepupunya Nabi SAW. Jadi sepupu sama Nabi SAW. Oleh ahibati fillah, ketika Abu Bakar jadi khalifah, bapaknya Abu Bakar itu tanya, aradu bidzalika. Orang-orang nerima Abu Bakar menjadi khalifah. Nerima. Karena secara, kalau bicara kasta, bicara nasab, qabilahnya Abu Bakar ini tidak setinggi qabilahnya Bani Hashim. Sedangkan bangsa Arab dahulu itu tidak mau taat kecuali kepada qabilah yang tertinggi gitu. Itu yang terjadi dengan bangsa Arab. Makanya bapaknya Abu Bakar heran, kok mau ya orang-orang Arab itu dipimpin sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mereka ridho karena mereka sudah jadi orang Islam. Jadi ada orang Arab yang masuk Islam, ada orang Arab yang masih belum masuk Islam. Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab orang Arab ya. Mereka nggak masuk Islam gitu. Sehingga orang ketika Islam itu dia faham bahwa yang paling mulia itu bukan yang nasabnya paling tinggi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ada orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Nanti ketika melewatin sirat itu, kalau ada orang yang lambat jalan di sirat itu, dia nggak bisa kencang, dia nggak akan kencang dengan nasabnya, nggak akan gitu. Tapi amalan dia seperti itu. Lalu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan ketika haji wada, beliau mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajami. Yang pertama beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua anak keturunan Adam dan Adam itu tercipta dari tanah. Ala la fadla li arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Dan orang non-Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Wala aswad ala ahmar wala ahmar ala aswad. Yang merah enggak lebih mulia dari yang hitam tidak lebih mulia daripada yang merah atau yang putih. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Islam ini, alhamdulillah sahabat Nabi yang diajarin sama Nabi SAW ya. Kalau kita ngelihat ada 4 sahabat yang namanya Abdullah semua, yang mereka orang-orang yang getol untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW dan mengajarkannya. Siapa mereka? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupu sama Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abdullah bin Zubair. Kemudian ada satu Abdullah lagi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia walaupun mereka bukan keturunan Nabi SAW. Tapi yang perlu diingat, Nabi itu akan mendapatkan pahala semua orang yang mengamalkan Islam ini, baik itu anaknya atau orang lain. Hatta kita umatnya beramal. Karena apa? Karena Nabi yang ngajarin gitu loh. Kemudian juga kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keluarganya nggak boleh terima zakat, supaya juga tidak ada unsur Nabi SAW mengumpulkan zakat buat keluarganya. Nggak ada. Nabi itu benar-benar berdakwah lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung penelpon berikutnya saat kita angkat dan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana?
hamba Allah di Jawa Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ustaz, saya tuh mau tanya, ada 2 pertanyaan. Saya ini istri kedua, terus suami saya teh kawin lagi. Nah, padahal hubungan saya sama istri pertamanya aja tidak dibenahi gitu ya, dan niatnya ke ibadah, tapi ya begitu. Nah, terus kalau saya gugat cerai, karena sekarang tuh udah banyak kebohongan Ustaz. Artinya suami nikah yang ketiga gitu, Ibu. Betul Ustaz, betul. Dan saya nggak tahu itu tuh tujuannya apa nih kalau gitu. Bukannya hubungan saya dibenahi gitu ya, sama istri pertamanya dibuat baik, bagaimana lah begitu. Nah ini malah kawin lagi. Tapi secara kewajiban suami kepada anti, apa dia penuhi? Ya kalau secara materi mah karena dia mampu ya Tat ya, terpenuhi. Siap. Baik. Gitu loh. Kemudian bicara keadilan, dia adil juga. Dalam hal apa ini teh? Dan dalam hal bermalam ya, tempat anti. Oh kan sekarang saya tuh jauh nggak sama dia. Nah dia tuh sama yang baru sekampung. Nah, Nah Baik. kalau saya ya. taib. Tapi Ibu. Seperti itu. Yang kedua, Yang kedua, kan waktu saya kawin sama dia tuh nggak bawa apa-apalah. Saya juga nggak, saya bilang, oke saya mau kawin, tapi jangan ngurangin hak sepeser pun istri pertama. Nah, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, Ustaz, ada materi gitu ya. Nah, kalau saya gugat cerai, berarti ini kan harta gono gini, pembagiannya gimana menurut Islam, menurut syariat Ustaz? artinya rezeki itu hasil usaha bersama. Ya, Anti sama suami gitu ya. ya, kan suami kerja, terus saya bantu juga lah gitu, Siap. perusahaan apa Baik. gitu kan. Iya. Nah dari yang tadinya kita ngontrak Ustaz, sampai punya rumah, Masya sampai Allah. punya mobil begitu. Subhanallah. Tapi, Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi cukup Ibu, bisa ditangkap insyaAllah. Tunggu Ya. jawabannya. Terima Barakallahu kasih Ibu Nah di Ustaz, Jawa terima Barat. kasih banyak Sama-sama. Barakallahu fiik, Ibu. pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Nah, jadi kalau bicara menjadi istri kedua, maka harus sabar. Kalau tadi dikatakan sang suami tidak memperbaiki hubungan dengan istri pertama, kadangkala memang nggak semudah yang dibayangin. Banyak suami ya udahlah nafsi. Engkau jadi istriku, kadangkala istri kedua nggak mau ketemu sama istri pertama nggak mau ketemu sama istri kedua. Ya udah, kalau memang kondisinya seperti itu, sang suami harus bijak dalam masalah ini. Dan istri kedua pun ya menerima dengan kondisi yang ada. Dan bagi lelaki yang menikah lebih dari satu, dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Apakah dia telah berlaku adil apa tidak? Yang mungkin sebagian laki-laki merasa dia berlaku adil. Perasaan itu bisa jadi tidak dirasakan oleh orang lain. Perasaan dia aja berlaku adil. Maka ana rasa kalau anti melihat suami anti telah memberikan hak-haknya kepada anti dan berlaku adil, kalau bicara dia mungkin jauh nggak bisa datang ke tempat anti, tapi anti menerima karena memang nggak mungkin dia bolak-balik semudah itu, maka ana rasa anti jaga pernikahan ini. Kecuali suami melakukan kezaliman, anti punya hak untuk gugat cerai. Tapi kalau enggak, bismillah lah. Sambil terus berdoa dengan harapan rumah tangga ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun berkaitan dengan tadi, ketika suami tidak bawa apa-apa sebenarnya, kemudian anti bersama suami usaha bersama sampai punya rumah, sampai punya mobil, sampai punya badan usaha umpamanya, apakah ketika terjadi perceraian harta itu menjadi harta gonogini? Ketahuilah bahwasanya kalau harta itu memang hasil usaha bersama 50-50, 50-50, maka dibagi 50-50. Tapi kalau ternyata usahanya 60-40, yang dibagi 60-40. Kemudian sang suami yang menceraikan istrinya, dia punya kewajiban untuk memberikan mut'ah
kepada istrinya. Tapi kalau istri yang menggugat cerai suaminya, maka sang istri diperintahkan untuk membayarkan maharnya atau mengembalikan sebagian dari maharnya kepada suami. Jadi mungkin seperti itu, tapi sebelum memutuskan untuk bercerai, maka tolong difikirkan baik-baik ya. Dulu tuh orang dulu nikah, itu kepingin punya anak. Karena dia tahu hadis Nabi SAW, Nabi itu ingin berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya. Tapi sekarang banyak orang menikah gak mau punya anak gitu loh. Jadi beda tujuan. Mungkin tujuan dia hanya menyalurkan syahwatnya saja. Padahal seharusnya seorang muslim itu ada yang dia cari di sana. Makanya kemarin ketemu orang ya di Jakarta, dia satu saudara itu 26 orang, tapi dari 2 ibu mamanya. Ada yang dari 3 ibu. Artinya memang dia menikah itu ingin punya keturunan, bukan bicara bersenang-senang aja, tapi dia kepingin punya anak yang dapat mendoakan ya. Nggak tahu kalau dari cerita ibu sepertinya nggak punya anak gitu ya, seperti itu ya. Atau kadang memang nggak mau punya anak dia gitu. Padahal anak ini ya kalau bicara harta, dia itu pendamping harta. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau sekedar punya harta nggak punya anak ya. Tapi ada manusia-manusia mungkin yang wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik atas nasihat dan penjelasannya Ustaz. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Masalah tersambung lagi pada pendapat berikutnya, langsung kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama ibu siapa di mana? Rahma di Jawa Timur. Ya, silakan Ibu Rahma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali Rahma. Iya, izin bertanya Ustaz. Apakah ada dalam syariat Islam, dalam syariat Islam itu yang namanya dalam istilah Jawanya itu keabotan nama itu loh. Keabotan nama. Bagi anak itu misal bukan karena namanya artinya namanya jelek gitu, bukan, tapi misalkan terdiri dari 3 suku kata atau diambil dari nama-nama, misalkan bahasa apa itu ada apa enggak seperti itu, terus misalkan sampai oh itu anakmu kabutan jeneng gitu. Nah, suruh ganti namanya. Iya, itu Selamatan lagi. Iya. Nah, baik. Yang kedua, bagaimana ya hukumnya misalkan anak itu dapat THR uang saku atau angpau pas hari raya itu, terus tanpa sepengetahuan anak atau seizin anak itu dipergunakan oleh ibunya. nah. Itu biar nanti tidak ada yang merasa terzolimi, itu gimana ya Ustadz? Padahal yang dulu itu mungkin juga digunakan ibunya sebelum mengenal ilmu agama lebih itu, misalkan dikasih itu digunakan ya mungkin untuk keperluan anaknya juga, tapi seperti itu bagaimana? Siap. Baik, siap Ibu. Barakallahu Terima kasih, fiik. Ibu. Ya, silakan Ustaz. Nah, Masya Allah jemaah. Ya, berkaitan dengan keberatan nama. Ingat, nama itu dalam agama kita ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah. Jadi kalau nama-nama yang haram maka diganti, wajib diganti. Adapun nama-nama yang makruh maka dianjurkan untuk diganti. Di sini kalau bicara nama yang haram itu pakai nama yang memang terlarang secara agama, menghambakan diri kepada selain Allah ya. Dikatakan umpamanya Abdullah, hambanya Lata ya, menisbatkan kepada Tuhan-Tuhan, ya, maka itu wajib untuk diganti karena dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan nama yang makruh itu nama-nama yang biasanya maknanya jelek, kurang baik, atau ada nama yang berlebihan kebaikan gitu. Artinya nama itu nama yang seperti Barrah ya. Barrah. Nama salah satu istri Nabi namanya Juwairiyah, kalau nggak salah awalnya namanya Barrah. Nabi itu nggak suka dengan nama itu karena dikatakan keluar dari Barrah, masuk ke Barrah.
Baru artinya kebaikan gitu. Kalau dikatakan dia keluar dari kebaikan, masuk kepada kebaikan, maknanya itu, maka Nabi akhirnya merubah nama tersebut gitu loh. Jadi kadang-kala namanya itu baik tapi nggak tepat atau terlalu berlebihan. Maka dianjurkan untuk dirubah nama itu. Kemudian kalau tadi dikatakan 3 nama ya, nggak apa-apa nama 3. Tapi sebenarnya jamaah, ini mungkin yang kita juga perlu memperbaiki nama-nama kita nantinya. Kalau kita melihat bagaimana nama-nama para nabi, bagaimana Allah ngasih nama nabinya. Yang pertama namanya Adam, bas Adam. Allah juga memberikan nama kepada Nabi Yahya. Bi ghulamin ismuhu la Yahya lam naj'al lahu samia. Nama ini belum pernah ada, Allah yang kasih nama. Namanya siapa? Ya Yahya doang gitu. Yahya putra Zakaria. Jadi nasihat anak kalau mau kasih nama, usahakan seperti Allah memberikan nama kepada nabi-nabinya, seperti Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam memberikan nama kepada anak-anaknya. Nama anaknya Abdullah, nama anaknya Fatimah binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalthum binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ibrahim bin Muhammad. Dan nama Nabi semuanya satu-satu. Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Isa, Ismail. Kalau kita lihat Yusuf, namanya Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semua namanya satu-satu. Jadi itu juga tadi untuk menghindari kalau dikatakan keberatan nama, kadang-kala memang namanya nggak sesuai sebenarnya. Seperti itu. Siapa namanya? Ribut. Ada ya. Kalau lihat orang namanya Ribut. Ribut terus kerjaan. Ribut terus. Nama itu berpengaruh kepada kehidupan seseorang, benar. Maka kalau bicara tadi namanya keberatan, bisa jadi memang. Tapi bukan keberatan karena nggak pantas dia bawa nama itu, umpamanya seperti itu. Bukan. Memang namanya secara agama yang perlu diganti. Seperti Nabi SAW berjumpa. Ada banyak sahabat yang dirubah namanya sama Nabi SAW. Satu sahabat namanya Zalim bin Sarik. Namanya Zalim bin Sarik. Iya, dia zalim, bapaknya namanya pencuri. Zalim bin Sarik. Akhirnya Nabi mengatakan diganti namanya Abu Sufrah. Nabi SAW merubah nama orang itu. Kemudian ada lagi yang namanya Hazan. Sahal saat itu. Ya, Hazan ini ketika datang sama Nabi SAW, ditanya, siapa namamu? Hazan. Nabi langsung merubah, anta Sahal. Engkau orang yang mudah. Sahal itu yang keras kepala, yang sulit gitu. Orang Arab itu kalau dilihat menamakan anak-anaknya itu nama-nama yang apa ya, nggak enak. Tapi kalau nama budaknya bagus-bagus. Kenapa? Bilal, Robah. Ketika mereka, kenapa? Mereka mengatakan kita itu ngasih nama anak-anak kita untuk musuh-musuh kita. Supaya ketika perang itu takut musuhnya itu. Kalau namanya bagus-bagus kan nggak jadi dia takut gitu. Sedangkan kita memberi nama budak-budak kita untuk kita. Jadi kita kepingin manggil yang Robah ya, yang enak ya, yang bawa keberuntungan. Robah itu dari ribeh gitu ya. Untung lah nama anaknya siapa? Budaknya Untung gitu loh. Seperti itu. Maka tadi kalau bicara sahabat yang dirubah namanya Hazan diganti Sahal, mudah, dia nggak mau. Kata dia, ma kuntu li ughayyira asman sammani bihi abi. Nggak mungkin aku ngerubah nama pemberian bapakku, kata dia. Ya udah. Artinya nama itu nggak wajib diganti gitu, tapi lebih utama diganti. Akhirnya cucunya ngomong, Sa'id bin Musaib bin Hazan mengatakan, fama zalatil huzuna fina ba'd. Sejak zaman itu sampai sekarang keras kepala susah itu ada di rumah kita. Gara-gara kakaknya nggak mau dirubah namanya. Ada pengaruh. Ada pengaruh seperti itu. Itu. Terus pertanyaan satu masalah lagi. THR. Iya, bicara uang anak ya. Uang anak itu milik anak. Kalau kita lihat ya uang warisan. Jadi ini buat para ibu juga pelajaran. Kadangkala bapaknya mati. Kan ada warisan anak itu. Warisan itu milik anak. Kalau memang anaknya masih kecil,
Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Kalian jangan dikasih tuh uangnya, uang warisan itu nanti habis. Tapi gimana? Ya dikelola sama orang tuanya, disimpan, dikasih anaknya sebagai uang saku. Kalau tadi dikatakan anak itu punya duit ya, kemudian memang dia dikatakan disimpan di ibunya, yaitu punya anak, berikan kepada anak uang itu. Kalaupun dibelikan sesuatu ya untuk maslahatnya anak tersebut. Seperti itu, yang sudah berlalu ya diganti lah, apalagi anak-anak. Artinya kan ini subhanallah ya, pertanyaan ini muncul karena dia takut. Jangan sampai dia ngambil yang bukan hak dia. Walaupun di satu sisi anta wa maluka li abik, kata Nabi SAW, engkau dan hartamu itu milik orang tua. Artinya diperbolehkan orang tua sebenarnya menggunakan harta anak ini, yang penting tidak membahayakan anak tersebut. Jadi orang tua tuh anaknya punya motor 2, dia ngomong, nak motornya aku ambil ya 1, dan tidak membahayakan dia, boleh gitu loh. Tafadhol. Mungkin juga seperti itu dengan yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah tersambung penelpon lagi, saat kita langsung angkat dan sapa. Assalamualaikum Pak 2 TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini bersama Bapak siapa di mana? Pak Ahmad di Mandailing Natal. Masya Allah, silakan Bapak Ahmad di Madinah, Sumatera Utara Bapak ya. Masya Allah, Madinah namanya. Nah, tafadhol. Saya mau bertanya nih tentang pendidikan anak nih Pak Ustadz nih. Saya mau masuk SMP, cuman di sini semua sekolah akidahnya. Saya mau tanya, dosa nggak saya tempatin anak saya di sekolah seperti itu? Nah, Masya Allah. Baik. Cukup. Pertanyaannya, kalau umpamanya berilah saya rekomendasi kemana anak saya harus saya sekolahkan. Karena di Mandailing Natal ini, setahu saya belum ada yang mendekati ke sunnah. Subhanallah. Berarti Bapak harus bikin sekolahan nih. Barakallahu fiik. Masih Pak Ahmad di Madinah, Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Iya. Jadi kalau kita bicara menyekolahkan anak kita, memang perlu berhati-hati memiliki sekolahan, karena akan menjadi tanggung jawab kita. Ketika dikatakan tadi nggak ada sekolahan yang sesuai dengan sunnah, yang mengajarkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi SAW, maka seharusnya termotivasi dia untuk bikin sekolahan. Supaya ya sampai kapan akan seperti itu gitu loh. Kita itu kadang-kadang nunggu ada yang bangun sekolahan. Kalau semuanya nunggu nggak jadi sekolahannya gitu loh. Dan ada satu kawan, Masya Allah, ketika dia anaknya mau sekolah, dia bikin sekolahan. Awalnya muridnya anak dia 2 umpamanya sama satu kawannya, kemudian jadi 3, jadi 4, kemudian sekarang jadi sekolah besar. Karena bagaimanapun kalau dikatakan nggak ada di kota Madinah tadi sekolah yang sesuai dengan sunnah umpamanya, ini jadi PR buat Bapak yang bertanya. Maka harapan anak Bapak termotivasi. Karena kalau bicara menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah yang pemahamannya nggak tepat, ya nggak sesuai dengan sunnah, akan berbahaya buat anak kita. Kecuali ada sekolah yang memang ya umum gitu loh. Kalau bicara pemahaman agamanya, ya mungkin anak-anak cuma diajarin yang berkaitan dengan ya kalau pelajaran agama yang di sekolah gitu, seperti itu ya. Jadi nasihat anak kepada Bapak, berusahalah untuk menciptakan sekolah, walaupun awalnya mungkin nanti sekolahnya itu homeschooling ya, nanti ikut PKBM, tapi ke depan insya Allah menjadi sekolah sunnah di Mandailing Natal ya, di Madinah sana, sehingga antum dapat pahala orang-orang yang kebingungan cari sekolah itu. Benar. Bapak bisa mendirikan sekolah itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih banyak belum ada sekolah sunnah di daerah di Indonesia. Ya itu kita nggak harus bicara pesantren, enggak gitu. Kalau bicara pesantren kan mungkin biayanya besar ya. Bikin pesantren harus punya gedung ini itu, datangkan guru. Tapi kalau kita bicara tadi apa namanya, homeschooling. Apalagi sekarang sekolahnya bisa online. Kita cari guru-guru ngaji, ada kawan-kawan kita yang sudah benar akidahnya, bagaimana mengajarkan hal itu kepada anak kita. Insya Allah itu mudah ya kalau kita niat, dan jangan malu, aduh nggak mungkin, berat ini itu. Jangan, kata Nabi SAW, wala ta'jas,
Jangan jadi orang yang lemah. Jangan suka mengatakan nggak bisa, nggak mungkin. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'u. Engkau hendaklah bersungguh-sungguh semangat untuk meraih semua yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Artinya ketika kita merasa nggak mampu, minta tolong sama Allah. Jangan mengatakan aku nggak bisa. Kita semua nggak bisa kalau nggak dibantu sama Allah. Wasta'in billah, wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Maka bersungguh-sungguh ana dukung bagaimana ada sekolah yang mengajarkan manhaj sunnah ini, manhaj salaf ini di Madinah tadi. Masa kalah sama Madinah yang ada di Timur Tengah sana. Masalah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga Allah mudahkan dan semoga bisa dipahami jawaban dari Ustadz dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz wa barakallahu fiik atas ilmu dan faedahnya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Dan para pemirsa Fatwa TV dan juga para penyimak radio di mana saja berada, ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.fatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang